Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hafiz, nomor induk mahasiswa 2200302125. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 1 sampai dengan 3. Buku kewirausahaan pertama, rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, penyewaan lahan parkir mobil, tanggal 28 Maret 2022. Nama pelaksana Maulana Hafiz. Langkah-langkah. 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1 tipe ide-ide. Rekaman hasil dapat mencakupi menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, menutup gap, dan memberi manfaat keamanan. 1.2 konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Konsepsi peluang ada keunggulan, keadaan, situasi. Aspek esensi, prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi tahan lama. Langkah-langkah kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Kriteria 2.1 tren, rekaman hasil. Tren lingkungan strategis terdapat di kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 2.2 masalah. Masalah-masalah ada di sarana dan prasarana, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. 2.3 kesenjangan suatu produk atau jasa. Kesenjangan suatu produk atau jasa meliputi kesenjangan pasokan dan kesenjangan akses. Poin ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 pengalaman industri sebelumnya. Pengalaman industrinya dapat memberi keuntungan, pengalaman mengatasi masalah. 3.2 faktor kognitif. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, sensitif terhadap peluang. 3.3 jaringan sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan adalah hubungan yang kuat. 3.4 langkah-langkah kreativitas. Langkah untuk membangun ide kreatif dalam mencakupi persiapan dan wawasan. Langkah keempat, membangun ide-ide bisnis. Kriteria 4.1 praktek brainstorming. Praktek brainstorming menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide kebebasan dari peraturan atau pembatasan yang dianjurkan. Semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2 kaidah-kaidah FGD, kaidah-kaidah fokus group, ada membantu menghasilkan ide-ide. 4.3 library and internet research. Library and internet research ada di sosial media dan networking. 4.4 ide-ide bisnis produk atau jasa. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi. Bisnis penyewaan lahan parkir mobil ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada lingkungan sekitar. Perihal orang yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki garasi untuk memarkirkan mobilnya. Pemilik mobil akan merasakan nyaman dan merasa aman apabila memarkirkan mobilnya di lahan penyewaan parkir karena adanya sistem pengawasan 1x24 jam yang ketat dengan adanya penjagaan dan CCTV. Lahan yang disewakan untuk parkir memiliki fasilitas yang baik dan aman seperti adanya kanopi untuk melindungi mobil dari hujan dan terik matahari, gerbang dan tembok keliling bangunan lahan parkir yang dibuat seaman mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta lantai aspal yang berkualitas baik dan penjaga yang sudah kompeten dalam hal penjagaan. Memiliki luas kurang lebih 200 meter yang dapat menampung 7 mobil sedan, serta memiliki space antar mobil yang cukup luas agar dapat memarkirkan mobil dengan mudah. Untuk biaya yang ditarif, biaya sewa lahan parkir per bulan ada di 500.000 per bulan. Cukup sekian untuk buku pertama. Buku kedua, konsep bisnis atau bisnis konsep. Langkah pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. 1.1 nama produk atau jasa. Nama produk atau jasa penyewaan lahan parkir mobil. 1.2 deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk bisnis penyewaan lahan parkir ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada lingkungan sekitar. Perihal banyak orang yang memiliki mobil tetapi tidak memiliki lahan parkir untuk memarkirkan mobilnya. Maka dari itu, bisnis penyewaan lahan parkir mobil ini dapat menjawab permasalahan tersebut dan dapat mengatasi solusinya. 1.3 bentuk paket penjualan. Bentuk paket penjualan adalah satuan menyewakan lahan parkir mobil.
Langkah kedua, mengidentifikasi target pasar. 2.1 target pengguna atau klien. Target penggunanya di pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran ditujukan kepada para pemilik mobil yang tidak memiliki lahan parkir mobil sendiri. 2.2 target lokasi pemasaran ada di lokasi distrik. Target lokasi pemasaran distrik karena para penyewa lahan parkir cenderung memiliki tempat yang tidak jauh dari rumahnya atau masih satu wilayah. Langkah ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa. Kesenjangan produk atau jasa terdapat di akses. Kesenjangan produk akses karena akses untuk memasuki lahan parkir yang mudah dan luas menjadikan salah satu keunggulan dari penyewaan lahan parkir yang ditawarkan. 3.2 Peluang besar. Peluang pasar. Peluang pasar terdapat di pengembangan produk. Menjual produk baru yang di pasar yang sudah ada. Menawarkan penyediaan lahan parkir yang sudah ada di sekitar lingkungan dengan menawarkan keunggulan yang lebih menarik kepada pelanggan. Langkah keempat ada di mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan ada di produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur utama. Fitur-fitur utama ada menjanjikan keamanan yang mumpuni sehingga pelanggan akan percaya untuk memarkirkan mobilnya di tempat penyewaan. 4.3 Manfaat produk atau jasa. Manfaat produk atau jasa ada di manfaat keamanan. Manfaat memarkirkan mobil di lahan penyewaan parkir mobil kami adalah merasa aman dan nyaman karena adanya penjagaan 24/7 dilengkapi dengan CCTV dan terdapat penutup mobil yang dapat melindungi mobil dari hujan dan panas. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa. Reliabilitas produk atau jasa terdapat di area bisnis utama. Area parkir yang luas dan masih banyak lahan yang tersisa bisa dijadikan lahan bisnis kuliner atau toko lainnya yang dapat melayani pelanggan dengan fasilitas pendukung yang ada. Langkah kelima, mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding tim consultant. Personal branding tim consultant adalah pengakuan masyarakat. Adanya pengakuan dari masyarakat yang merasa puas atas keamanan dan kenyamanan yang ia ceritakan dari mulut ke mulut, sehingga banyak masyarakat yang merekomendasikan tempat kami ke orang-orang. 5.2 Kualifikasi tim. Kualifikasi tim terdapat di lainnya. Memilih tim yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya sehingga operasional berjalan dengan lancar. Lanjut ke buku ketiga, analisis kelayakan usaha. Poin pertama, analisis kekuatan ide bisnis produk atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan ada di potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah potensi tinggi nilainya 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar potensi tinggi nilainya 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang poin 0. Luas gagasan atau menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir terdapat potensi sedang poinnya 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia potensi tinggi nilainya 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka potensi tinggi poin 1. Jumlah poin 1.1 ada 5 poin. Lanjut ke 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan potensi tinggi nilainya 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan potensi tinggi poin 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual potensi tinggi poin 1. Jumlah dari 1.2 ada 3 poin. Poin keseluruhan untuk 1 analisis kekuatan ide bisnis produk atau jasa ada di nilai 4. Poin kedua, kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor ada di sedikit, potensi sedang poin 0. Tahap siklus hidup industri ada di fase tumbuh cepat, potensi tinggi poin 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini ada di pertumbuhan sedang poin 0. Jumlah dari 2.1 ada di 3 poin.
2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan ada di teridentifikasi poin tinggi nilainya 1, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, kemungkinan atau mungkin tidak bisa menciptakan potensi sedang poin 0, daya beli pelanggan ada di potensi tinggi poin 1, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru potensi tinggi poin 1, potensi pertumbuhan target pasar tinggi poin 1. Jumlah dari 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen ada di 4. Jadi 2.1 ada di 3, 2.2 ada 4. 3 tambah 4 7 bagi 2. Nilai poin kedua kelayakan target industri ada di 3,5. Poin ketiga, analisis kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri potensi tinggi poin 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan ada di terampil potensi tinggi poin 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan ada di luas potensi tinggi poin 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri ada di kuat potensi tinggi poin 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru ada di sangat mungkin potensi tinggi poin 1. Jumlah dari 3.1 kecakapan prowess atau manajemen ada di poin 5. 3.2 Kecukupan sumber daya. 1. Analisis kekuatan ide. Karyawan dengan kompetensi spesifik ada di potensi tinggi nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula potensi tinggi poin 1. Jadi 3.2 kecakupan sumbernya ada di 2 poin. 3.1 ditambah 3.2 5 tambah 2 7 7 dibagi 2. Nilai 3 analisis kelayakan organisasi ada di 3,5. Poin 4 kelayakan finansial 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital ada di potensi sedang poin 0. Modal utang atau debt capital ada di potensi rendah minus 1. Selanjutnya ada modal khusus specialty capital ada di potensi tinggi 1. Jumlah total modal awal yang dibutuhkan poinnya 0. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri potensi tinggi poin 1. Profitabilitas dan risiko saat ini poin tinggi potensi tinggi poin 1. Nilai perusahaan ada di potensi sedang poin 0. Jumlah dari 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis ada di 2. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis ada di potensi sangat tinggi 1. Proyeksi pendapatan sangat tinggi poin 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan ada di sangat tinggi poin 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan pendapatan potensi sedang poin 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat potensi sedang poin 0. Jumlah dari poin 1 ada di 0, poin 2 ada di 2, poin 4.3 ada di 3. Jadi 0 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 dibagi 3, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Potensi keseluruhan. Analisis kekuatan ide. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. Jumlah 4 sangat layak. Nilai. Tingkat diinginkan oleh pasar terhadap jasa penyewaan lahan parkir mobil sangat tinggi. Bagian 2 isu terkait industri atau pasar. Potensi 3.5 sangat layak. Daya tarik terhadap jasa parkir penyewaan lahan parkir mobil sangat tinggi. Bagian 3 kelayakan organisasi 3,5 atau sangat layak. Analisis kelayakan terhadap organisasi yang sangat layak untuk menunjang jalannya operasional. Bagian 4 isu finansial 2,5 atau sangat layak. Kelayakan finansial jasa penyewaan lahan parkir mobil sangat layak untuk direalisasikan. Penilaian keseluruhan ada di 3,375.
ringkasan. Jasa penyewaan lahan parkir mobil ini sangat layak untuk segera direalisasikan karena dari data analisis kelayakan, usaha keempat aspek telah dinyatakan sangat layak untuk direalisasikan. Sekian dari hasil buku kerja 1-3 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.